Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Komunikasi, perkenalkan nama saya Ninis Fitria dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo Lumajang Angkatan 2020. Nah, pada kali ini saya akan sharing pengalaman kuliah saya selama 4 semester atau pada saat ini, dan saya akan memperkenalkan jurusan atau prodi yang saya ambil pada saat ini. Nah, maka dari itu, bagi teman-teman yang mau bertanya ataupun diskusi, bisa komen di channel YouTube saya ini, dan pasti jawab kok teman-teman. Pastikan juga kalian simak videonya sampai selesai dulu ya. Singkat cerita, mengenai jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam di Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo Lumajang, dulu belum ada pergantian status dari sekolah tinggi menuju institut. Nah, sekarang sudah berubah menjadi institut tetap, berada di naungan Pondok Pesantren Syarifuddin dengan program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Syarifuddin. Program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam membahas tentang komunikasi, baik itu komunikasi personal, verbal, kemudian juga yang berhubungan dengan kehumasan, jurnalistik, maupun di bidang broadcasting. Jurusan program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam belajar tentang keilmuan komunikasi yang berbasis agama Islam. Jadi kami mempelajari komunikasi Islam yang tidak dipelajari oleh prodi ilmu komunikasi lainnya. Contohnya itu, kami menerima mata kuliah metode dan etika dakwah, ayat dan hadis materi dakwah, komunikasi massa, perilaku organisasi, public relation, teknik khitobah, dakwah multimedia, statistik sosial, teori dan teknik penyiaran RTV, dan masih banyak mata kuliah lainnya. Nah, untuk alasannya saya tertarik dengan ilmu komunikasi karena saya tertarik pada bidang ilmu presenter, jurnalistik, fotografi, pendakwah, dan lain sebagainya. Sebenarnya memang mengejar ilmu komunikasi, cuman mungkin sudah rezeki di program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, mungkin udah dituntut belajar dunia tapi belajar akhirat juga. Kemudian untuk tugas secara umum sama sih seperti beberapa perguruan tinggi lainnya, seperti tugas meresum, membuat makalah, presentasi. Tapi di program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam ini ada nilai plus tugas-tugas yang gak mainstream, seperti tugas-tugas yang menggunakan media seperti Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Mungkin basicnya lebih ke penyiaran. Jadi mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam ini dituntut untuk menguasai media, itu lebih ke bidang broadcasting. Kemudian di jurnalistik biasanya membuat berita-berita yang memang dituntut untuk kritis, bagaimana cara membuat berita, kemudian foto jurnalistik dan sebagainya. Kemudian konsentrasi public relation, tugasnya itu kadang-kadang disuruh untuk mempraktekkan bagaimana sih pro atau public relation officer untuk menjadi humas di perusahaan atau di lembaga tertentu untuk memberikan informasi atau memberikan citra yang baik bagi lembaga tersebut. Prospek kerja di program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam ini sama seperti jurusan ilmu komunikasi, karena dua prodi ini tidak bisa dipisahkan. Jadi ini mungkin prospek kerjanya sama, bisa jadi wartawan, jurnalis, penyiar, televisi, radio, dan lain sebagainya. Kelebihannya bisa jadi dai atau mubalik, karena kami dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam sudah diajarkan untuk menjadi dai-daiyah. Jadi memang ada pembelajaran tentang dakwah di masyarakat dan lain sebagainya. Nah, selain itu sempat terpikirkan juga bahwa saya telah salah memilih prodi atau masuk prodi KPI ini. Mengapa demikian? Karena awal mulanya itu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti jurusan yang saya pilih bukan kemauan sendiri. Saya memilih jurusan berdasarkan pendapat orang lain. Penyebab lainnya adalah memilih jurusan hanya karena ikut-ikutan teman demi gengsi semata. Bahkan ada juga hanya karena untuk mendapatkan pekerjaan, dan masih banyak penyebab-penyebab lainnya.
Setelah itu, saya mencoba melakukan beberapa langkah yang harus dilakukan ketika saya merasa salah jurusan, di antaranya mencoba menikmati proses perkuliahan, terus belajar, jangan mudah menyerah, dan masih banyak lagi langkah-langkah berikutnya. Intinya, jika kita sudah memutuskan sesuatu, maka ikhtiarkan diri kita terlebih dahulu dengan niat yang sungguh-sungguh, serta selalu berusaha dan berdoa untuk bisa melewati proses yang kita hadapi tersebut, karena barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait pengalaman pribadi kuliah saya sampai tahap ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi.